kan belum masa kampanye, nah, gitu ya. Nah, kebetulan hari ini ada Pak Pol PP. Mohon Bapak Ibu PKD sekarang pulangnya atau besok, mulai sekarang atau besok, itu diinventarisir terkhusus baligo pamflet yang ada di jalan-jalan protokol. Untuk dicabut, dicatat. Mungkin direk dilaporkan koordinasi jeung Pak Kanit, ieu bade dikumakeun gitu ya. Karena belum masa kampanye Pak, kita belum bisa nindak gitu. Karena kan nanti panitia apa namanya, biasanya panitia untuk penertiban kalau masa kampanye biasanya 3, KPU, Bawaslu, Pol PP ya Pak. Nah sekarang belum masa kampanye, katanya masuknya di K3 ya Pak. Jadi nanti teman-teman PKD diinventarisir di mana saja ya, dicatat minimal yang ada di jalan-jalan protokol. Nah hari ini kita akan 2 materi, sengaja sore biar santai, biar sekalian nonton Persib. Jadi Bapak Ibu setelah ini sudah maghriban dulu, mungkin nanti ada materi lagi ya, jadi jangan dulu pulang. Ini adalah kayaknya diskusi terakhir sebelum masuk masa kampanye. Jadi nanti masa kampanye akan sibuk gitu ya. Nah ini diskusi-diskusi kemarin tentang kepemiluan itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal tambahan ilmu untuk Bapak Ibu menghadapi musim kampanye. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Di Cileunyi nggak ada yang aneh-aneh ya, nggak ada yang nambah-nambah kerjaan, apalagi gerakan-gerakan tambahan. Semua harus disiplin, semua harus satu instruksi, semua harus tertib terhadap aturan perundang-undangan, tertib terhadap pimpinan. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, kita bismillahirrahmanirrahim, kita buka rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka persiapan pengawasan tahapan kampanye pada tahun 2024. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua atas penyampaian dan pembukaan kegiatan sore hari ini. Sebelum kita meranjak kepada materi, kita foto bersama dulu ya Bapak. Baik, kepada Bapak Ibu kita memposisikan untuk difoto bersama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Masih di tempatnya, karena sekarang kita mau beranjak kepada acara inti, yakni pemateri stakeholder dalam rangka persiapan pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kepada moderator dipersilahkan.
kan baturan kan ya. Ciao. Cek cek. Cek. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai sesi materi untuk sore hari ini. Kebetulan nih Bapak Ibu, pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, penyelenggara dari KPU Kecamatan Cileunyi Pak ya, PPK Kecamatan Cileunyi. Dengan Bapak boleh memperkenalkan diri, silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau berbicara tentang Cileunyi, ya 80% bukan saya jumawa. Sebenarnya sudah, kalau para senior tuh sudah kenal gitu, kenal saya, terutama kenal jeleknya gitu. Ya kalau berbicara Cileunyi. Oke. Nama, alhamdulillah orang tua memberikan kadideh gitu. Nama teh rada aneh, mungkin di Cileunyi mah can manggih nyaminya ngaran Miki gitu. Hausilnya ada gitu. Ada. Oh sudiumnya. Alhamdulillah dari lahir sampai sekarang nama itu tetap, maksud tetap itu tidak berubah atau punya lendian sugan Miki jadi Miki codet gitu. Enggak Bang Pep. Jadi panggilan di komunitas, waktu rekan-rekan ini ada adik saya Xiaomi, waktu di Karang Taruna tetap nah saya sampai sekarang nih nggak berubah Miki gitu ya. Kepanjangannya Miki Wijana gitu, harusnya Wijaya sebenarnya, salah di ijazah nuturkeun kabeh gitu, KTP segala dirubah sekalian gitu. Kemudian kalau berbicara pengalaman kerja kayaknya tidak begitu ini ya kalau masalah di forum ini gitu ya. Ya alhamdulillah gitu kalau kerja ada beberapa instansi gitu yang pernah, terutama salah satunya industri gitu. Alhamdulillah saya diberi kesempatan gitu. Sebenarnya ini ada beberapa panjang yang sebenarnya ada beberapa pengalaman kerja tapi di delete waktu itu katanya kurang bagus gitu ya, terlalu panjang, maaf. Alhamdulillah tahun 2007 sampai 2010 saya diberi kesempatan magang gitu ya. Jadi mulai apa ya, membuka cakrawala dunia luar itu ketika saya diberi kesempatan magang waktu itu di Jepang Kang, tahun 2007 sampai 2010 gitu ya. Dengan suasana yang berbeda, pulang lagi ke Indonesia ya luar biasa gitu ya, kulturnya berubah drastis, proyek-proyek atau pembangunan itu luar biasa lah, sampai terasa asing gitu di sini. Nah, untuk mengadaptasikan waktu itu saya bingung gitu ya, bingung itu harus seperti apa. Akhirnya masuk ke rekan-rekan waktu itu ngebentuk gitu ya Cileunyi Community gitu ya, yang alhamdulillah Bapak Kades si Biruetan itu salah satu senior gitu ya, guru juga, mentor juga gitu. Jadi ya alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini. Kemudian saya kemarin pernah jadi staf di salah satu perusahaan BUMN gitu ya, di Telkom bagian sertifikasi. Kemudian sekarang sebenarnya saya diundang itu di akademisinya mungkin ya, di akademisi saya dari 2019 sampai sekarang aktif mengajar gitu ya di salah satu universitas swasta yang dikenal itu Universitas Pom Bensin gitu, Al-Masum atau Universitas Masum gitu. Nah, pendidikan saya ini di delete juga tuh. Sebenarnya pendidikan awalnya di IT gitu, di IT di STIMIK Jabar, kemudian dilanjut ke STIMIK Likmi. Dan saya ini agak sedikit berubah, agak sedikit aneh gitu. S1-nya 2003, kemudian kenapa S2-nya 2017 gitu. Jadi S2 dulu baru balik lagi ke S1. Karena waktu ke S2 saya memakai
akademisinya IT waktu itu gitu ya. Nah, berhubung rekan-rekan ya banyak yang ke politisi gitu, ke aktivis dan sebagainya, maka salah satu menjadi doktrin gitu ya. Doktrin saya mendalami di bidang hukum. Ya alhamdulillah doktrin berikutnya ya bergabung juga dengan salah satu LBH atau Haga yang di eksterminal gitu ya, yang dikomandoi oleh Bapak Yudi mungkin ya, yang sering atau dikenalnya Bapak Doyok kan gitu. Nah, kemudian untuk pendidikan saya di pramuka sebenarnya, belajar kepemimpinan dan lain-lain waktu itu di penegak waktu SLTA. Kemudian alhamdulillah di rumah disodorkan kan, depan rumah itu masjid gitu ya. Jadi di situ mulai berbicara, kalau ketua itu minimal sambutan Kang gitu. Kalau dulu mah pakai tes ngadeg-deg gitu. Ngancan ngalaman teh ngompol hungkul, alhamdulillah kan gitu. Ya alhamdulillah. Kemudian Karang Taruna, nah ini ada adik saya Silmi gitu ya, yang meneruskan jejak saya dari 2017 sampai 2020 saya aktif di KRW-an Karang Taruna desa, kemudian kecamatan juga sempat aktif dengan Kang siapa nih? Kang bukan yang sebelumnya tuh. Lupa. Kemudian nah ini Cileunyi Community alhamdulillah memperkenalkan saya pada rekan-rekan senior, karena waktu itu ya tergolong saya paling muda ya, cuman jadi penonton saja ya, sering mengisi materi itu Kang Hadian gitu ya, Pak Kades gitu ya, itu memberikan pemahaman bagaimana ya waktu itu ya memang kurang begitu suka dengan apa sebenarnya politik praktisnya gitu, tapi pemahaman itu terbantahkan oleh beliau karena tidak akan lepas dari politik selama kita hidup bermasyarakat gitu, bersosial gitu. Akhirnya lebih ke mengamati lah gitu, lebih ke mengamati gitu ya. Jadi bahasa benci itu ke personal sebenarnya gitu ya, ke personal yang disangkut pautkan ke organisasi, sebenarnya kurang bagus gitu ya. Kemudian ya paralegal tadi sudah, kemudian alhamdulillah sekarang dipercaya jadi pengurus gitu ya di salah satu pondok pesantren di Ranca Ekek, Miftahul Falah, mungkin cabangnya Miftahul Huda, Manonjaya, di bagian pembangunan dan IT gitu ya. Dan menghikmat juga kepada guru gitu, karena tidak bisa menolak gitu, karena kalau berbicara tapi bukan sebagai ustadznya, bukan gitu. Kemudian saya diajak juga jadi Dewan Masjid Indonesia ya, skupnya di desa gitu ya, dengan rekan-rekan gitu ya, dengan para senior, para ustadz ya, apa namanya, iki cibung lah gitu, belajar sambil belajar. Kemudian ini juga diajak kembali oleh rekan-rekan yang ada di aktif di provinsi, kebetulan pakaiannya maaf tadi karena ada kegiatan siang di masyarakat ekonomi syariah bagian bisnis digital, dan sekarang masih berjalan gitu ya. Jadi SK-nya 3 tahun sampai tahun 2024 akhir lah gitu. Dan untuk aktivitas sehari-hari ya alhamdulillah mengajar. Untuk organisasi saya sudah beberapa organisasi, bukan berarti mundur, tidak, karena ada sesuatu hal yang memang menurut saya penting gitu. Ketika berbicara sosial, ketika berbicara pengabdian di lingkungan terkecil dulu, akhirnya saya pamit di rekan-rekan, bukan berarti pamit tidak ikut campur, tidak gitu. Di daerah kebetulan tempat saya lahir atau tinggal sekarang di Jajawai gitu ya, di Sindangwargi, yang orang sebutkan negara beling gitu ya. Sampai adanya proyek itu membuat suasana itu ya, membuat saya harus nonaktif lah di beberapa organisasi untuk menyelesaikan atau di daerah, karena itu menurut saya lebih wajib gitu ya. Nah itu sekilas daripada profil saya gitu Kang. Nanti dilanjut lagi lah. Nah untuk hari ini saya sudah sampaikan kepada ketua, kepada rekan-rekan, jangan
bahasanya jangan pemateri gitu, karena ya banyak yang kenal saya kalau berbicara Cileunyi gitu ya, kenalnya itu jeleknya Kang justru. Sekarang jadi pemateri ya alhamdulillah gitu ya, diberi kepercayaan atau mandat gitu ya. Ya itu untuk sekilas, nanti kita diskusinya dilanjutkan lagi. Oke, mungkin perkenalan yang cukup mendalam dari Bapak Miki tadi barusan. Terima kasih untuk perkenalannya, Kang. Kemudian karena kegiatan kita pada hari ini adalah rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka persiapan pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, yang dimana fase kampanye yang akan menjelang kita laksanakan itu memerlukan pengawasan, memerlukan prosedur-prosedur yang mungkin perlu kita dalami sebagai perangkat-perangkat yang diaktifasi untuk peruntukan keidealan daripada tahapan kampanye tadi, Kang. Jadi mungkin Akangnya sudah mempersiapkan materi yang mungkin bakalan komprehensif dari sisi penyelenggaranya. Boleh mungkin nanti dari setelah Akang memaparkan materi ataupun slide, nanti dari teman-teman pengawasan memberikan, kita buka sesi pertanyaan bahkan dari stakeholder terkait seperti Satpol PP dan pihak kecamatan. Untuk itu kepada Bapak Miki kita silahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan memberikan kesempatan untuk hari ini saya memaparkan. Ini tidak banyak ya, hanya berapa slide ya, 8 slide mungkin isinya, 6 atau 7 slide lah gitu ya. Ya, yang saya hormati para pimpinan atau ketua, para pengurus, baik pengurus tingkat RT, RW, kita kecamatan ya cukupnya Kang ya. Juga tadi disebutkan ada dari Satpol PP juga gitu ya, dan rekan-rekan yang lainnya yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puja, puji serta syukur ya marilah kita untuk hari ini selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini bukan sesuatu hal yang kebetulan. Ini sudah takdir dan iradatnya kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa gitu ya. Luar biasa menurut saya, suasana jarang-jarang gitu ya, ke pertemuan suasana terbuka. Ini lebih bersahabat menurut saya, kemudian lebih rileks gitu ya, apalagi rekan-rekan sekalian atau bapak ibu yang memang dari pagi sampai siang mungkin ya beraktivitas itu untuk melepas penat. Tadi kalau ketua bilang untuk hari ini saya tidak tidak ada niatan gitu ya untuk memberikan atau menggurui lah gitu ya, menggurui bapak ibu sekalian gitu ya. Saya lebih diskusi saja, sharing saja untuk hari ini, karena tadi saya menyapa beberapa rekan yang itu secara praktisi ya jauh lebih kompeten sebenarnya gitu, secara praktisi. Nah, saya hanya teoritis saja. Di lapangannya itu tentunya setiap tempat kultur yang berbeda, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan juga caranya berbeda juga kan gitu. Itu salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaatul khusus dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk diskusi kita hari ini, ya ini request ya. Request saya copy paste gitu ya dari mengambil temanya, yaitu persiapan pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024
24, wabil khusus gitu ya Kabupaten Bandung gitu ya, yang memang secara geografis luar biasa luasnya gitu. Kemudian tersekat juga gitu. Maksud tersekat itu kita ada wilayah paling timur gitu ya, Manglayang ke sana, Cikoneng mungkin ya tersekat oleh kota. Kemudian Lembang juga ada masuk ke Kabupaten Bandung. Kemudian ke selatan. Makanya dengan adanya anggap saja isu gitu ya, dan itu ya saya kira bukan lagi isu, mudah-mudahan cepat terrealisasi dengan adanya pemekaran Bandung Timur gitu, untuk lebih memudahkan kita dalam mengelola gitunya, atau berinteraksi. Contohnya begini, ketika kita ada keperluan misalkan ke Polres gitu ya, Soreang, luar biasa kita lebih dekat ke kota Bandung sebenarnya daripada ke Soreang gitu ya, Ngampleng gitu. Tapi alhamdulillah Kang sekarang udah ada tol, setidaknya meminimalisir itu ya jalan kemacetan, kemudian lebih mudah atau cepat lah kan gitu. Oke, next aja Kang. Nah, ini saya kira lebih memahami ya rekan-rekan daripada di lapangan tentunya, daripada saya gitu. Yang memang kenapa bukan berarti saya menganggap bahwa ini segala tidak tahu, enggak, karena setiap tempat ketika ada masalah, baik itu pendekatan, permasalahan maupun penyelesaian itu berbeda-beda gitu. Tentunya yang di pedesaan dengan yang di kota tentunya berbeda. Itu salah satu faktor atau indikatornya bisa saja pendidikan, kemudian ekonomi juga gitu. Tentu apalagi tentang kepedulian tentang permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, tahapan kampanye diantaranya yaitu pendaftaran pasangan calon. Udah Kang ya, pendaftaran udah ditutup ya. Nah, sekarang kita sudah bisa nih calonnya siapa saja gitu, dimulai dari ketokohan mungkin ya, kemudian elektabilitas dan sebagainya. Terus kontribusi mereka gitu ya selama sebelum mencalonkan itu seperti apa. Tentunya kita ke masyarakat itu pendekatannya lebih daripada menyadarkan gitu, mengajak gitu, bahwa isu-isu dengan adanya media, baik media cetak gitu ya, yang sekarang digitalisasi gitu ya, yang mudah diakses, maupun media-media lewat medsos lainnya, yang satu sama lain gitu, yang bukan mengangkat prestasi dirinya gitu, tapi lebih kita belajar flashback ke belakang gitu ya, lebih menjelekkan lawannya dengan membuat akun atau membayar daripada akun buzzer yang memang itu susah untuk dideteksi gitu ya. Sehingga yang lahir di masyarakat itu bukan memilih mana yang terbaik gitu, tapi dia condongnya siapa yang perilakunya yang yang secara umum dia punya track record yang lebih jelek, maka itu yang ditinggalkan gitu. Kemudian itu pun belum tentu gitu ya, belum tentu, karena itu baru isu. Itu bisa saja hoax gitu ya, itu bisa saja buzzer-buzzer yang memang tadi disebutkan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh ketua, pada masa kampanye ini kita kalau misalkan belum saatnya, ya tentunya etika itu harus dijalankan berdasarkan, bukan berdasarkan kita suka tidak suka gitu, tapi berdasarkan peraturan, regulasi atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Tadi ya, masa kampanye ini tadi sudah disampaikan oleh ketua, tertibkan gitu. Bahasa ditertibkan bukan berarti ada yang pasang langsung dicopot. Kita ada etikanya gitu ya, ada aturannya. Kemudian dalam nanti pemungutan suara, tentunya bahasa jujur dan adil atau jurdil itu sudah bukan bahasa baru lagi, tapi pada implementasinya di lapangan kita banyak menemukan
hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan bahasa jujur, dengan bahasa adil gitu ya. Karena keinginan untuk terutama tim sesnya untuk memenangkan jagoannya atau calonnya itu tidak sedikit gitu ya. Berbagai macam cara itu dihalalkan. Nah, ini kita harus waspada, kita harus teliti gitu ya. Kita harus memang peka terhadap hal-hal yang memang mengganggu terhadap keamanan, kenyamanan dalam berdemokrasi gitu. Kemudian dalam penetapan pemenang gitu ya, ini ada beberapa atau sering terjadi gitu ya, ketika saya sebut saja di tetangga kita ada pemilihan kepala desa waktu itu. Suaranya ya memang harus kayak gitu itu. Selisih suaranya hanya satu gitu. Hanya satu gitu. Dan itu pun ketika katanya isunya ya yang cerita di masyarakat itu bahwa masih ada waktu, belum ditutup gitu ya. Dianggap karena tempatnya sudah sepi gitu ya, ya sudah tidak ada lagi yang mencoblos. Padahal masih ada gitu. Akhirnya gugat-menggugat itu terjadi. Makanya kita harus benar-benar tepat waktu. Tadi masalah waktu sudah disampaikan gitu ya oleh ketua. Bagaimana kita menjalankan regulasi, kemudian ya intinya jangan sampai kita yang posisi gitu ya, yang harusnya berada sebagai apa ya, wasit gitu ya, tengah-tengah itu ada seperti ada keberpihakan. Nah itu jangan sampai terjadi. Nanti yalah kembali kerugian itu pada kita gitu ya. Padahal faktanya kita tidak seperti itu, tapi ketika keteledoran ini ya. Jadi kalau dalam istilah orang tua mah ya keberian tara kutulang balung gitu ya. Pasti kucucuk anu leutik tah gitu ya. Next Kang, ini sudah tadi disampaikan. Kemudian nah peran daripada Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan pertama itu ya memantau dan mengawasi gitu ya. Terkadang ya mohon maaf gitu ya, ketika kita harusnya jadi penengah ikut jadi pemain gitu. Ini sering terjadi gitu. Harusnya jadi ngawasitan, ini malah ikut jadi pemain gitu ya. Nah walaupun maaf ya, ini saya bukan berarti keberpihakan juga. Walaupun seperti itu, tapi jangan terlalu vulgar gitu ya. Jangan memperlihatkan ketika apalagi sedang memakai seragam atau atribut gitu ya. Nanti ini masalah juga, ketidakpercayaan masyarakat ini akan jelek juga kepada kita gitu ya. Kemudian, nah ini juga bagaimana cara mencegah pelanggaran itu ya dari awal gitu. Jangan sampai ada indikasi kita keberpihakan gitu. Kemudian ketika ada pelanggaran yang kecil kita itu jangan membiarkan gitu. Tentunya ada sistematika ketika kita harus menegur, melaporkan, dan tentunya berdasarkan data. Ya alhamdulillah sekarang gitu ya. Dengan adanya teknologi gitu ya. Tadi belum waktunya kampanye tapi sudah kampanye duluan gitu ya, sudah curi setar. Nah itu kita tentunya ketika menegur atau melaporkan berdasarkan bukti, entah itu melalui video misalkan atau foto, dan tentunya dengan cara-cara yang sifatnya sebagai data gitu ya, data yang otentik. Kemudian nah ini yang memang agak sedikit rumit gitu ketika di lapangan gitu. Ketika terjadi atau menangani sengketa di lapangan gitu ya. Entah itu selisih suaranya tipis, entah itu si A bermain curang dan lain sebagainya, money politik yang memang sudah dianggap biasa. Nah ini bagaimana sebelum itu terjadi sengketa itu kan sesuatu hal gugatan karena ketidakpuasan. Pertama itu, yang kedua keinginan atau tidak sikap ambisius gitu ya, ambisius bahwa saya harus jadi misalkan. Nah ini akhirnya muncullah sengketa, entah itu via isu
melalui media sosial, kemudian penggiringan opini kepada masyarakat gitu, terjadi demo yang tidak jelas. Nah, ini bagaimana kita menyikapi, tentunya setiap daerah, setiap wilayah tentunya memiliki cara yang berbeda. Contoh ketika kita berbicara Kabupaten Bandung dengan misalkan ya Bandung atau Jawa Barat dengan Papua gitu ya. Ya Papua nggak bisa diselesaikan dengan cara kita. Karena susah diajak ngobrol gitu, berbicara tentang pedalaman gitu. Saya sempat ngobrol dengan rekan-rekan dari Papua yang kuliah di Unpad gitu ya, di Unpad. Pokoknya di daerah saya katanya udah vulgar saja. Pokoknya duit siapa yang paling gede itu yang dicoblos pokoknya gitu. Nggak tahu dia misi visi, nggak ngerti saya gitu. Beliau yang bicara seperti itu. Katanya ya susah gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana mensosialisasikan regulasi atau aturan. Ini bagaimana kita mensosialisasikan pada masyarakat bahwa isu-isu yang menganggap bahwa politik itu jahat, bahwa paslon atau peserta itu semuanya tidak baik. Saya waktu kuliah waktu itu siapa ya? Oh ya, almarhum ya, Pak Zulkarnain gitu ya. Dan beliau salah satu mentor atau pembimbing saya dalam tesis. Dalam penyampaiannya beliau juga kurang begitu agak sedikit fanatik gitu dengan politik praktisnya waktu itu. Kata beliau itu, ketika kita disodorkan pemimpin dalam mengurus atau mengelola negara, lebih baik negara ini katanya dipimpin oleh orang jahat daripada tidak ada pemimpinnya sama sekali. Nah, waktu itu juga yang saya tangkap itu, wah, masa kita harus dipimpin sama orang jahat. Nah, kebayang kita NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini tidak ada presidennya. Kebayang sekali gitu ya. Kenapa? Itu akan masuk gitu ya, akan masuk negara-negara lain dengan bebas karena tidak ada komando dari kita. Maka kalau itu terjadi, ya tunggulah penjajahan berikutnya gitu. Karena tidak ada pemimpin. Nah, itu katanya lebih baik dipimpin sama orang jahat daripada negara ini tidak ada pemimpinnya sama sekali. Nah, intinya adalah bahwa pemahaman tentang politik itu atau edukasi tentang politik itu ya harus ditanamkan sejak dini gitu, bahwa tidak semua atau tidak seharusnya ketika ada media atau isu-isu yang sifatnya negatif itu dianggap semua sama. Saya kira tidak seperti itu gitu ya. Dan kebayang kalau dunia ini sudah tidak ada orang baik, saya kira secara keyakinan gitu ya, ini sudah ditilepan, ditutup kan gitu. Tentunya ya orang baik tuh masih ada. Next Kang. Kemudian nah ini bagaimana koordinasi dengan pihak terkait. Nah, tadi diulang-ulang gitu ya, disebutkan bagaimana kita itu berinteraksi, berkomunikasi dengan stakeholder yang memang berkaitan gitu ya, dengan KPU ya bagaimana gitu ya tentang regulasi KPU itu sendiri terhadap paslon ya. Saya kira KPU punya aturan mainnya sendiri gitu ya. Kemudian dengan partai politik gitu ya, dengan berbagai partai, apalagi di Cileunyi ini apa ya, menurut saya unik gitu ya. Unik itu seperti apa? Jadi hampir semua partai itu kadernya itu masuk Cileunyi itu. Jadi dimulai apalagi partai yang sifatnya religi gitu ya. Ya kultur kita Cileunyi itu religiusnya masih kental gitu. Tapi saya bukan berarti menganggap bahwa partai yang sifatnya religi itu lebih banyak pengikut, tapi saya kira tidak seperti itu. Faktanya adalah ketika kemarin ya pemilihan dewan kemarin gitu ya,
tidak semua partai yang religi yang terpilih. Ada juga partai, ya maaf saya sebutkan gitu ya, dari Gerindranya ada, dari PKS-nya ada, dan dari partai-partai yang lainnya ada gitu. Ya inilah Cileunyi kan gitu. Kemudian nah bagaimana kita bisa berkolaborasi terutama dengan kader-kader partai politik gitu ya, dengan tim sesnya mungkin dengan pasangan yang diusung oleh parpol tersebut. Lalu nah ini saya kira yang paling sulit itu kita berkoordinasi, menyampaikan gitu ya, menyadarkan terhadap masyarakat gitu ya. Coba saja di setiap daerah secara persentase gitu ya. Kemarin saya ada pemilihan RW gitu ya. Saya kira skupnya kecil lah gitu. Dari jumlah hak suara atau hak yang memilih gitu ya, dengan jumlah yang memilih dihitung ternyata 40% gitu. Padahal itu dekat gitu ya. Ini 40% yang tidak memilih. Nah ini tentunya ada apa gitu ya. Apakah tidak suka dengan, waktu itu calonnya ada 2 gitu. Apakah tidak suka dengan kedua-duanya? Atau misalkan sudah muak gitu ya, bahasanya apa muak ya? Sudah bosan gitu ya dengan berganti kepengurusan gini-gini aja kan gitu. Nah ini tidak bisa kita biarkan seperti ini. Harusnya bagaimana kita mengedukasikan, mengajak, memberikan apa ya, sebut saja entah itu pelajaran itu atau apa kepada masyarakat terhadap kesadaran terhadap ada yang menyebutkan ini pesta rakyat gitu. Tapi di salah satu komunitas sempat itu yang masih Cileunyi juga, saya nggak bisa sebutkan itu siapa yang menyampaikan. Ini katanya bukan pesta rakyat, ini mah pesta calon para pejabat kan gitu. Nah jadi muncullah gitu ya, waktu itu di Cileunyi sedikit hangat gitu ya. Ya waktu itu saya di Cileunyi community-nya sebagai pengamat saja gitu ya. Tapi kan kalau berbicara forum gitu, seolah-olah ya politikus itu jahat gitu. Kemudian kita sebagai masyarakat katanya hanya sebagai korban gitu. Nah itu kan anggapan gitu. Coba saja setiap kali kita berganti kepemimpinan tentunya regulasi berubah gitu ya. Ada perubahan, ada yang ditambahkan, ada yang diganti. Nah itu seperti itu. Ya ketika kita memilih pemimpin di antara pemimpin yang baik, tentunya pilihlah yang terbaik di antara yang baik itu gitu ya. Nah kalau saya balik lagi ke apa yang dosen saya dulu sampaikan, kita berbicara yang baik gitu. Berbicara yang jahat saja katanya lebih baik dipimpin oleh orang jahat daripada tidak ada pemimpinnya gitu. Suatu golongan atau suatu negara kan gitu. Next Kang. Nah ini yang barusan yang barusan kan belumnya identifikasi udah ini. Nah apa itu identifikasi? Identifikasi itu seperti menganalisis gitu ya, ketika sebelum terjadi pelanggaran, tentunya pelanggaran yang berat, yang besar, ketika ada api yang kecil gitu, kita harus analisis, kita harus mengidentifikasi. Ketika entah itu isu, entah itu pelanggaran, kita harus respect gitu. Sebelum isu-isu itu menyebar, maka ya kecenderungan untuk chaos itu atau kehancuran itu terjadi. Makanya ketika kita menemukan hal-hal pelanggaran seperti yang disebutkan tadi oleh ketua gitu, itu baligo belum waktunya gitu, kita laporkan, kita eksekusi gitu ya. Eksekusi bukan berarti dicabut kemudian dibakar dan sebagainya. Nanti akan berdampak juga kepada kita ketika yaitu tidak terima mereka. Nah jangan sampai tadinya berangkat dari organisasi, dari lembaga, tapi secara pembalasannya atau menyerang kepada individu gitu ya, karena seolah-olah tidak suka terhadap pasangan tersebut. Nah jangan sampai itu terjadi. Nah ini salah satu contoh saja ya, jenis pelanggaran misalkan
kampanye di luar jadwal. Nah, tadi juga sudah dibahas ya. Tentunya ini contoh saja sih contoh solusi. Ya tentunya tidak dengan mengeksekusi secara brutal gitu ya. Ya tentunya dengan cara yang baik gitu ya dan halus gitu ya. Yang benar tentunya sesuai dengan regulasi ya, dengan cara entah itu teguran, peringatan, kemudian dengan entah itu peringatan secara lisan atau secara tulisan gitu ya. Nah, bahkan bila perlu sanksi administratif gitu ya jika pelanggaran itu terjadi atau sudah sudah diingatkan tapi diulang-ulang, maka itu saya kira perlu ditindak gitu ya, karena itu bibit-bibit daripada yang nantinya jangan sampai meledak gitu, membludak gitu ya, menyebar atau menjadi besar apinya gitu ya, dan bisa saja berdampak kepada pasangan-pasangan yang lainnya. Misalkan si itu yang menang, orang piraku hente, nah itu akan rame lah nantinya gitu. Nanti yang kena siapa? Kembali lagi kita gitu ya, sebagai ya memang petugas di sini gitu ya. Lalu jenis pelanggaran berikutnya, jadi penggunaan alat peraga kampanye yang sifatnya ilegal. Ada nggak kampanye yang contohnya yang ilegal? Seperti apa? Jenis kampanye yang ilegal. Contohnya apa kira-kira? Boleh nggak begini? Misalkan di suatu daerah atau daerah saya, kalau di TPS saya itu suaranya di bawah rata-rata, maka karena saya punya akses jalan ini akan saya tutup karena ini hasil hibah dari orang tua saya. Boleh nggak kampanye seperti itu? Gimana? Agar masyarakat mencoblos dia, itu sebetulnya ada pelanggaran, tidak boleh itu menjanjikan sesuatu itu. Itu baru janji kan ya, janji saya tidak boleh kan gitu. Iya betul, itu menurut PKPU 7 kalau nggak salah 2017 ada aturan mainnya di sana. Tapi ya menurut undang-undang, tapi ya yang saya alami saja para caleg siapapun itu punya jawaban atau punya pengcoveran pembelaan. Dulu terus terang saya pernah menangani 2019 pas bupati, pencalonan bupati Des. Saya maaf nggak jadi masalah kan saya berbicara kasus kemarin. Karena waktu itu zaman COVID, aturan mainnya kan tidak boleh itu ada yang namanya elektun, kerumunan itu ya. Ya, apalagi malam hari, mengganggu. Kan? Ya, Oke, betul itu ilegal. Apalagi malam hari gitu. Apalagi malam hari itu ada ya. Cuman setelah kami dengan pihak Panwascam, kebetulan Panwasnya bukan ini, tetap mereka punya celah jawaban. Ada undang-undangnya. Jadi hanya mereka membalikan, tolong Pak dibuka pasal mana, undang-undang mana yang melarang seorang tamu menerima hiburan. Itu jawaban mereka. Memang tidak ada undang-undangnya. Padahal menurut aturan undang-undang, para caleg tidak boleh melakukan hal seperti itu, ngadain elektunan malam-malam, menjanjikan tanda tangan, menjanjikan sesuatu, meminta tanda tangan, itu terjadi. Ya, itu 2019 ya. Ya akhirnya ya kami hanya cukup sampai di sana saja, udah stuck, tidak bisa apa-apa. Jadi tugas kami hanya pencegahan, pengawasan, sudah sampai situ saja. Jadi kejadian penanganan itu, ya. Itulah politik namanya. Oke, kalau tadi ya berbicara tentang menjanjikan saja dikatakan ilegal. Apa bedanya menjanjikan sesuatu dengan program?
kan beradu gagasan, apa bedanya gitu? Pada tekstual itu tidak jauh beda. Apa bedanya? Program saya misalkan nih, ya contoh nih, ketika ini sudah terjadi ya, waktu itu ya Pak DS gitu menjanjikan atau membuat program insentif untuk para guru ngaji, kan itu. Nah, itu secara lisan disampaikan gitu, kemudian secara tulisan disampaikan, tapi alhamdulillahnya direalisasikan janji itu. Ya itu hanya sekilas saja sih, bukan mengungkit atau menyudutkan beliau, tidak, mengangkat juga enggak, karena itu disaksikan oleh banyak pihak, banyak orang. Ya kita selesaikan dulu. Kemudian, nah itu nanti kita bahas lah, diskusinya kayaknya menarik ini. Kemudian ini nih, money politik, saya juga bingung gitu. Kayak begini nih, money politik itu ketika saya mengantarkan sesuatu, contoh misalkan entah itu pamflet, entah itu bentuk, ya kalau secara sosialnya, maaf ya, kalau memberi berupa apa ya, entah itu kerudung atau apalah gitu, itu seperti sosial, memberi. Yang menerima pun kan tidak meminta, tapi diberi. Orang yang diberi gitu ya, anggap saja alibi lah gitu ya, ini rezeki gitu ya, menolak pemberian ya dosa gitu. Nah, kita juga bingung antara apakah money politik ini harus bentuknya uang, apakah barang itu disebut money politik atau tidak gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang tabu kan gitu. Contoh nih, money politik atau kalau uang dikasih 50.000, tapi kalau barang tuh 100.000, tentunya lebih besar daripada barang gitu kan. Yang kecil dilarang, yang besar kenapa tidak dilarang? Nah ini sesuatu hal yang tabu gitu ya. Nah makanya posisi kita itu, kalau itu tidak boleh ya tidak boleh, kalau itu boleh ya boleh. Makanya regulasi ini bisa nggak gitu kita kerucutkan gitu, bentuk barang. Contoh saja ini mah, apakah barang ini termasuk pemberian barang, termasuk money politik atau tidak kan gitu. Nah ini tentunya ya nanti kita diskusikan. Kemudian contoh daripada pelanggaran berikutnya yaitu, nah ini nih, ujaran kebencian ya atau hoax gitu ya, bukannya mengangkat gagasan, bukannya menawarkan program, malah menjatuhkan. Saya kira ini setiap fase, setiap waktu ke waktu ini susah untuk untuk dihentikan gitu. Apalagi dengan kebebasan berekspresi lah, tidak ada sortir di media sosial gitu ya. Ya sekarang yang yang muncul isu-isu itu ketika track record dia sebelum mencalonkan gitu. Nah jadi dikupasnya itu setelah benar-benar dia, ya mohon maaf itu unsur daripada pembalasannya setelah dia jadi mencalonkan, bukan sebelumnya gitu. Jadi benar-benar, dan ini tidak bisa dipungkiri itu by data itu kan. Nah ini cerita ujaran kebencian itu seperti ini, yang tadi tidak tahu, tidak kenal ya karena lihat di medsos, terus kemudian diulang-ulang, di-share lagi, dan ini jadi habit atau jadi kebiasaan atau jadi jadi mendarah daging lah gitu. Padahal kita nggak kenal gitu dengan dia, bener nggak seperti itu. Nah karena di medsos itu diulang-ulang, akhirnya itu akan berdampak negatif bagi si calon kandidat gitu ya. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana kita mensosialisasikan dan sebagai pendidikan lah kepada masyarakat, tentunya sosialisasi atau bagaimana kita menyikapi tentang pemilihan umum di sini gitu. Bagaimana kita menyampaikan, tentunya Bapak Ibu sekalian, apalagi yang memang asli Pituin Cileunyi, tentunya setiap kultur ya saya selalu menyampaikan gitu ya, setiap materi. Jadi ketika mensosialisasikan itu alangkah baiknya gitu
putra daerah itu atau putra setempat itu dia dilibatkan, entah itu meskipun ya dia bukan dari Bawaslu misalkan, entah itu dari organisasi kepemudaan, tak apalah, karena dialah yang jadi yang lebih mengenal terhadap wilayahnya itu. Nah, sosialisasinya seperti apa? Pertama itu bagaimana mengedukasikan pemilih. Jadi dilihatnya itu programnya oke, yang baik-baiknya yang disampaikan. Lalu mensosialisasikan calon terkait, ya alhamdulillah ya, tanpa disuruh dengan adanya baliho itu memperkenalkan si calon-calon itu. Jadi kita tidak terlalu seperti tadi memperkenalkan CV gitu. Enggak, lihat saja ini nih mukanya, ini namanya. Kalau lihat track recordnya kita bisa searching gitu ya. Ini lebih detail lah gitu ya. Lebih mudah sekarang itu cara penyampaian. Lalu bagaimana kita bekerja sama dengan media? Nah ini ya, saya kira kita maaf sekali, saya tidak berniat menjelekan rekan-rekan dari para jurnalis gitu ya. Dia mengangkat ketika dia ada kepentingan atau keuntungan gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika ketidaknyamanan dia terhadap calon, akhirnya yang diangkat itu yang jelek-jeleknya, walaupun itu sebenarnya benar, nggak salah gitu. Nah ini ketidaktransparansi atau netral itu ya, secara netral media itu seperti ini. Coba di televisi kemarin gitu ya, ketika ada demo bla 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 gitu, kenapa televisi harusnya netral gitu ya? Karena itu menyangkut daripada skala nasional gitu. Kita yang berada di rumah gitu ya, seolah ketinggalan informasi sejauh mana nih gitu ya. Harusnya mana yang dipublikasikan, mana yang sifatnya privat. Saya kira media ini baik itu media cetak maupun media ya televisi ini harus berada posisi di netral gitu. Jadi independen. Jadi kita itu bingung juga gitu ya. Yang punya stasiun televisi orang-orang politikus hampir semua gitu ya. Jadi ini agak sedikit ambigu lah gitu, atau seolah-olah sudah didesain gitu, didesain bahwa ini media saya, jadi saya ketika yang baik-baiknya saja, kemudian ketika calon lawannya gitu ya, nah itu karena fakta akhirnya itu yang diangkat. Ini media kita gitu. Saya juga agak sedikit bingung gitu, bagaimana pengawasan terhadap media gitu, kenetralannya terhadap media gitu. Ini kelas berat ini gitu, apalagi media televisi. Kemudian, nah ini saya kira kampanye online ini perlu ya digalakan gitu ya. Saya juga sempat gitu ya berdiskusi waktu itu, bisa nggak kita itu entah itu ada ada ruang untuk Cileunyi itu, waktu itu Cileunyi kita itu bisa melihat informasi atau kebutuhan kita itu di sana, yang nantinya misalkan nih Cileunyi gitu ya, nanti kita mau yang dikunjungi Cibiru Wetan misalkan, nanti ngeling lagi ke web Cibiru Wetan. Nah informasi segala itu ada di situ. Nah di sini harus ada kenetralan, apapun harus peka intinya terhadap kejadian atau suasana pada saat ini gitu ya. Jadi ini bagian daripada edukasi gitu ya. Jadi akses ini saya kira penting dan perlu. Next Kang, nanti didiskusi aja ini. Nah, bagaimana sih pelaporan dan penanganan ini juga tadi ya, saya di sini tidak bisa terlalu jauh bagaimana cara menyelesaikannya, karena setiap daerah gitu ya, tentunya setiap daerah cara menyelesaikannya itu berbeda-beda itu. Ya pertama bagaimana mekanisme pelaporan, tentunya ya kita juga tidak punya ya, Indonesia itu undang-undang murni gitu. Sampai sekarang kita belum punya. Jadi bingung juga gitu. Jadi undang-undang kita ya yang telah kita ketahui bersama-sama masih didoktrin itu undang-undang dari Belanda Kang gitu. Jadi Belanda itu masih ada gitu, dasar dari undang-undang Belanda kapitalis itu. Jadi ada istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas gitu. Itu doktrin Belanda masih ada. Kemudian tidak menutupi juga dalam undang-undang itu disisipi oleh
aturan dari agama, khususnya agama Islam gitu. Contoh bab pernikahan gitu pakainya agama, bukan undang-undang murni kan. Kemudian bab waris itu juga undang-undang agama yang dipakai, nasionalis, yang dipakai secara nasional gitu. Jadi begini, kalau misalkan maaf ya, kalau di Islam ketika contoh saja kita itu Islam punya anak murtad misalkan, terus kita meninggal, dia punya hak waris enggak? Ini bertentangan. Secara agama tidak punya hak waris, tapi secara sosial, nah itu jadi ambigu juga di sini. Kemudian yang paling susah diprediksi itu hukum adat, secara adat atau kebiasaan. Nah ini, jadi kita tiga ini kental sekali di Indonesia. Hukum warisan Belanda, hukum agama Islam, kemudian hukum adat yang maaf ya, hukum itu misalkan secara di Aceh misalkan dengan di Jawa Barat. Ketika ada yang berzina hukumannya seperti apa? Berbeda gitu. Mana hukum nasionalnya yang dianut oleh dari Sabang sampai Merauke gitu? Tak sama gitu. Seperti negara-negara lain gitu. Ini kan tidak sama gitu. Adat juga berpengaruh. Kemudian di Papua katanya, saya punya teman juga yang kerja bolak-balik Papua lah. Ketika nabrak orang dengan nabrak, maaf ya, babi katanya, babi itu hukumannya lebih besar atau lebih itu babi. Kan kebayang nggak, manusia itu seolah-olah lebih rendah kedudukannya daripada hewan gitu. Nah ini bingung juga kalau secara nasional kan gitu. Nah ini tentunya penyelesaiannya tidak bisa secara umum. Ya ini Pituin ini harus dilibatkan karena dia yang tahu kultur, yang tahu wilayah dan tahu kebiasaan. Kemudian nah itu ya mekanisme pelaporan seperti apa. Kemudian ketika terjadi pelanggaran tentunya kita jangan lepas dari regulasi, dari aturan itu. Jangan sampai menjadi bumerang kepada kita gitu ya. Bagaimana penanganan temuan-temuan itu, tentunya ada etika-etika yang harus kita patuhi gitu. Aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kemudian koordinasi dengan penegak hukum, ya saya kira ini bukan sesuatu hal yang aneh lagi gitu ya. Biar tidak terjadi tindak pidana dan sebagainya, harus melibatkan semua stakeholder, semua elemen yang memang memiliki tanggung jawab atau kewajiban di wilayah, terutama kepolisian gitu, tentara atau apalah gitu ya. Ormas juga sebenarnya perlu kita rangkul gitu. Kalau bisa nggak sih ormas itu tidak ada keberpihakan gitu. Jadi saya bingung hari ini tuh. Antar ormas dan partai gitu. Tidak jauh beda kan gitu, malah asalnya ormas jadi partai gitu. Nah gitulah ya, inilah negara kita gitu ya. Kemudian ya ini sudah saya sampaikan tadi, bagaimana ketika terjadi pelanggaran itu harus didokumentasikan. Kemudian apa yang menjadi privat, apa yang menjadi publik gitu ya. Jadi intinya adalah ada bukti-bukti otentik yang menjadi dasar kita menentukan bahwa dia melanggar atau tidak. Next. Nah ini di akhir pemaparan ini, pertama ya pentingnya kesiapsiagaan kita dari awal, itu juga sudah dibahas ya tadi. Kemudian pentingnya koordinasi dengan semua stakeholder gitu ya, dimulai aparatur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepemudaan. Ya mari kita jaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan, ketentraman, kenyamanan gitu ya, agar kondusif gitu dalam pemilihan umum ini. Kemudian pentingnya transparansi dan akuntabilitas tadi gitu ya, jangan sampai bisa nggak gitu. Kita jangan terlalu jauh lah secara nasional, isu-isu itu kita kondusifkan dulu lah. Cileunyi aja dulu lah yang menjadi kewajiban kita, bagaimana hal sifatnya hoax gitu ya. Kemudian ujar kebencian dan lain-lain gitu ya. Kita meskipun tidak bisa menyelesaikan sepenuh, minimal bisa meminimalisir gitu ya, mengurangi lah gitu. Tugas kita bersama tentunya. Lalu pentingnya peningkatan kapasitas, ya saya kira kapasitas di sini entah itu jumlah orang yang mengawasi atau alat gitu ya, alat yang akan kita gunakan berupa fasilitas, bagaimana mendeteksi gitu ya ketika ada terjadi
pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku di negara kita gitu, entah itu di negara maupun di wilayahnya. Saya kira sebagai pemaparan gitu ya, mohon maaf ini tadi waktunya di sama ketua itu tong lila teuing cenah gitu, da lain ceramah ya mah gitu. Mohon maaf saya terbawa suasana gitu. Tadi itu slide padahal 8 slide gitu ya. Ya biasalah kalau ngajar 3 SKS Pak gitu. 3 SKS itu 2,5 jam kan gitu. Ini bahasa ngacapruk itu kebiasaan. Ngacapruk ya, apa bahasa ngacapruk gitu ya. Penyampaian. Nah, saya kira sebagai pembuka saja ini saya mengharapkan diskusi kita itu bentuknya memang diskusi dan masukan gitu ya, tambahan lah gitu. Kalau bentuk daripada ya mah nggak ada pertanyaan ya mungkin sebisa saya jawab. Kemudian kalau toh ada yang lebih kompeten, mari kita untuk kemajuan atau kekondusifan gitu ya wilayah Cileunyi ya, mari kita bersama-sama gitu ya membangun Cileunyi Masagi gitu ya. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya Kang untuk pemaparan informasi-informasi yang telah secara komprehensif disusun dan disampaikan secara langsung di forum ini. Kemudian setelah penyampaian informasi yang barusan dilaksanakan, kita akan buka sesi diskusi bersama. Pada sore hari ini kita awali dengan 2 audiens. Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, kita persilakan. Baik, pada pertanyaan pertama dari Pak Mamat, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKD dari Cibiruwetan. Ada 2 hal yang ingin disampaikan. Pertama, terima kasih penyampaian pemaparan Bapak yang sangat lengkap dan komprehensif. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, tadi kalau tidak salah saya dengar Bapak di sela-sela penjelasan menyampaikan bahwa Panwas ketika menangani penanganan pelanggaran pemilu, jangan sampai Panwas menjadi pemain. Nah, apakah itu pernah terjadi kasus di Cileunyi atau hanya kelakar bercanda atau bagaimana? Karena seingat kami PKD khususnya, tidak pernah kami sebagai pengawas menjadi pemain ketika penanganan pelanggaran pemilu gitu. Kalau misalnya kasus di mana, di desa mana atau di daerah mana gitu. Yang tadi apakah itu bercanda atau memang ada kasus di Cileunyi? Yang kedua, di dalam kegiatan kampanye terutama ketika kami menertibkan atau sampai kepada saatnya penertiban APK yang menjadi salah satu permasalahan bagi kami di PKD adalah susahnya koordinasi dengan tim ses. Koordinasi dengan tim ses. Wani masang tapi teu wani ngalaan gitu. Teu tanggung jawab. Hayang masang nonggo tapi mukana alim. Nah, bagaimana kalau ada duduk satu meja antara penyelenggara, PPK, Panwas, ya, kemudian para peserta pemilu untuk menangani hal ini. Jangan sampai penanganannya ditembulkan ke Panwas, ke PKD. Bagaimana, apakah itu bisa diadakan oleh PPK sebagai penyelenggara pemilu untuk ngariung lah PPK, Panwas, dan peserta pemilu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab aja ya langsung. Ini sebenarnya bukan, saya tidak menganggap pertanyaan dijawab seperti soal ujian akhir semester gitu ya, nggak seperti itu gitu ya. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa setiap daerah tentunya berbeda-beda gitu. Nah, saya langsung saja, kenapa menyampaikan di situ? Kalau berbicara di forum, saya menjelaskan tadi, jangan sampai pengawas itu jadi pemain. Boleh dikatakan seperti himbauan atau larangan secara umum. Tapi kalau secara kasus itu menemukan sebenarnya, waktu itu pemilihan
di dewan gitu ya, di dewan. Kemudian pengawas itu saya tidak menyebutkan tempat karena sensitif, kemudian siapa yang ditentukan pengawasnya itu titipan. Ini kan fakta gitu ya, fakta. Tapi kalau saya membuka siapa, kayaknya tidak di forum ini gitu ya. Paling itu privat gitu. Ya, yang saya sampaikan itu yang saya temukan. Makanya kalau berbicara di forum itu hanya sebatas himbauan. Tapi itu pernah menemukan gitu. Pernah menemukan itu terjadi gitu. Dan itu terjadi bukan katanya di depan mata saya gitu. Akhirnya di situ kebetulan juga TPS-nya berada di ini Pak, di halaman rumah gitu ya. Dan setiap pilkada selalu dipakai gitu ya, karena lumayan alhamdulillah orang tua pekarangannya cukup lah gitu untuk itu. Nah ini jadi melihat secara langsung gitu. Nah ini jangan sampai. Kalau untuk rekan-rekan tidak berniat atau menuduh kepada rekan-rekan ini yang saya temukan. Nah kemudian tadi saya sampaikan bentuk himbauan saja kalau himbauan. Nah, saya setuju gitu. Ada yang menyebutkan lagi, ini senior saya gitu ya, yang mungkin waktu itu di depan Pak Kades, tapi bukan Pak Kades yang bilang bahwa katanya calon yang memasang baliho itu katanya dia itu tukang ngaruntah gitu, menyebutkan tukang ngaruntah karena itu tadi berani masang tidak berani mengambil atau membereskan itu. Akhirnya apalagi mohon maaf sekali gitu ya, saya yang dipakainya itu tidak permanen, contoh dari kayu, lama kelamaan kan rapuh ya, itu bahaya. Banyak sekali itu yang misalkan kena angin jatuh, itu banyak yang memang berdampak negatif. Nah ini saya juga gimana caranya dan harus bagaimana kan gitu ketika permasalahan ini, apakah kita ada regulasinya, dibuat regulasi entah itu regulasi tambahan gitu ya. Misalkan nih baliho itu masangnya berapa, dilaporkan gitu, dan nanti yang dipasang ini harus dikembalikan dengan jumlah yang sama gitu untuk untuk bentuk pengawasan gitu, bahwa bukan hanya sudah nggak seperti itu, harus ada buktinya. Kemudian ketika dia memasang di mana, misalkan di setiap tempat-tempat kerumunan banyak orang, ketika memasang dia dipoto. Nah di akhir dia harus foto ulang. Nanti kita cocokkan gitu. Ribet nggak kira-kira gitu kan? Tempatnya di sini asalnya oke dia masang, kemudian di akhir masa-masa kampanye sudah hilang, tempatnya sama, fotonya posisinya sama. Apakah itu efektif tidak gitu? Ya kembalikan lagi kepada rekan-rekan dan para tim ses si calon ini gitu Kang. Nah ini saya ya kita gitu tidak bisa memutuskan secara personal atau gagasan ini tidak bisa hanya sepihak gitu. Ini harus semua pihak dari tim ses masing-masing atau perwakilan atau ketua simses yang memang duduk bersama. Saya kira itu cara menyelesaikan masalah ini agar kondusif di akhirnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan penjelasan dari para penanya dan penjawab. Mungkin karena berhubung waktu sudah menunjukkan dekat dengan azan maghrib, apakah bisa kita cukupkan Bapak Ibu? Iya, ada sesi kedua Pak. Ya udah aja. Oke. Iya. Nanti mungkin kita mudah-mudahan dipertemukan di forum-forum yang lain ya Pak ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lagi lebih luas lagi Bapak Ibu. Gitu mungkin ya, cukup? Ya, tutup. Iya. Baik, demikianlah sesi bertukar informasi merenyah antar kita pada sore hari ini. Dengan demikian kita cukupkan untuk sesi pertama.
jangan lupa Bapak Ibu masih ada sesi kedua setelah sholat maghrib, istirahat sholat makan warnanya. Kita masih ada sesi kedua dengan pemberi informasi baru lagi, dan juga terima kasih untuk perhatiannya. Dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tutup untuk sesi materi yang pertama ini. Kita kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih kepada pemateri yang hebat ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan yang baru bagi kita Bapak Ibu ya. Nanti pertanyaan yang masih ada di benaknya kita ngopi lagi mungkin di ruang yang lain ya Bapak Ibu. Nah sekarang sebelum